Ini ada pertanyaan yang tidak sesuai dengan tema yang Ustadz sampaikan. Ustadz yang dihormati, saya mau nanya bagaimana hukumnya menyanyi dan musik dalam pandangan Islam. Karena ada sebagian ulama yang mengharamkan, ada sebagian ulama yang membolehkan. Mohon penjelasannya. Oke. Saya termasuk orang yang suka juga nyanyi itu ya. Suka dalam, ya kalau kita kan usia-usia kita lagu-lagu jadul gitu ya. Lagu-lagu kenangan. Saya pikir apa ya, memang banyak ada penjelasan-penjelasan bagaimana kemudian musik gitu. Begini loh, kalau saya memahami, ketika ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang tidak qot'i itu kan pemahaman sebetulnya. Tidak qot'i dilalah, tidak pasti yuridisnya teh. Kayak gini nih, kan pemahaman fikih itu semuanya juga dhoniyu dilalah. Dhoniyu dilalah itu 50-50 gitu loh. Babi haram itu qot'i. Babi haram itu qot'i. Dalilnya jelas dan tidak bisa direkayasa. Ya sudah. Mau dikit kek, mau banyak kek. Itu haram. Walaupun saya bilang di Garut banyak ustadz yang memelihara anaknya, tetap aja haram. Babi kan haram. Di Garut itu banyak ustadz yang memelihara anaknya. Ada yang salah dengan saya? Ini anak ustadz menang tuh. Walaupun ada ustadz yang memelihara anaknya, menang tuh. Ini menang dah anak ustadz tuh mah. Nah, itu qot'i. Nah, ketika persoalan, makanya al-fiqhu itu al-fahmu, pemahaman. Dengan cara thoriqatul ijtihad. Ijtihad itu bagaimana mengemas, menyimpulkan satu persoalan yang tidak qot'i dalilnya. Bicara kembali ke musik, ketika musik itu dalam pemahaman saya sekedar untuk apa ya, bukan menghiasi jiwa atau apa ya. Ya bagaimanapun jiwa kita kan ada nilai seninya. Saya aja suka, jujur aja saya suka. Suka di mobil itu. Ngeunah lah. Kamu ebit mah Kamelia. Aduh ngeunah teh. Ngeunah teh, dia jujur, wajar. Tetapi kemudian saya juga sangat sepakat ketika musik-musik itu bernuansa apa ya, kemudian menifiskan iman gitu kan. Hidup ini seolah-olah dengan cinta, tanpa cinta tidak bisa. Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Allah teh nepi ka geus we keur si eta mah. Reka cai ingat maneh cenah. Allah Gusti Nu Agung. Nah, kalau kemudian nada-nada itu yang kemudian menjurus terhadap apa ya? Ialah hal-hal yang tidak baik menurut saya, ya hindari. Nah, yang jadi masalah apalagi kalau konteks musik ini dijadikan media untuk dakwah. Ada yang nanya ke saya, Ustaz cenah berkaitan dengan musik kayak Oma Irama, kayak kan mohon maaf ya, sampai hari ini syair-syair ya ada kecenderungan untuk dakwah juga gitu. Mode itu mimiti gini baca heula Al-Qur'an kalau Haji Roma itu kan. Saya juga termasuk orang yang suka dalam nyanyiannya, misalkan Qul huwallahu ahad, beres katakan Tuhan itu satu. Tuhan tempat menyembah, kan itu ada. Saya pikir ya bagus juga gitu. Tetapi persoalannya ketika lagu itu dinyanyikan orang-orang joget, misalkan sampai teler, itu yang nggak baik gitu. Kalau memang saya pikir nasid, musik-musik yang menggugah kalbu. Saya waktu itu kalau lagi di sekolah itu ada sebuah nasid yang memberikan at-targhib, wal kufru yazul, wa syarru yazul, wa alqu yaqul, wa Islam. Seneng banget gitu loh. Persoalannya kan adalah ibu dan bapak sendiri sudah bisa membedakan ini kayaknya nggak cocok nih musik-musik seperti ini kan gitu kan, kayak apa gitu. Tapi ketika musik itu bisa membangkitkan satu semangat, apalagi kalau orang-orang barat mengatakan malah mohon maaf, ada yang saya pernah baca nada jazz pertama itu diambil dari suara azan Bilal katanya. Saya tadi lupa mengatakan, para ahli jazz ada yang pernah mengatakan jadi nada awal jazz itu, saya nggak tahu. Bukan orang musik, tapi ada yang pernah bilang ke saya, Ustaz, tahu nggak nada jazz yang pertama itu justru diambil dari nada ketika suara azan itu dikumandangkan. Saya nggak tahu ya, tetapi kemudian ya saya pikir tidak ada yang pernah pasti ada hikmahnya dalam syariat, termasuk juga musik. Jadi ibu bisa membedakan lah mana musik yang kira-kira melahirkan darurat dan mana yang tidak melahirkan darurat. Pada dasarnya mungkin mubah saja ya. Jadi tergantung bagaimana kita mengaplikasikannya. Kalau jadi kebaikan jadi boleh. Kalau jadi menghilangkan
jadi malas untuk Iya, gitu ibadah, kan. jadi maksiat, berarti itu tidak boleh. Ya, saya sepakat seperti itu. Tapi kan yang mubah itu juga bisa kemudian melahirkan sesuatu yang bernilai ketika niat dan itunya. Seperti tidur itu kan mubah. Iya. Saya merek tidur ayeuna anak kerek tahajud itu Nah, kan itu jadi ibadah maksudnya. Ayeuna rek tidur kayak ngarah teu kabolosan nonton bola ya terserah eta mah. Tergantung niatnya. Banyaklah hal-hal seperti itu, ya.